Ini contoh. Terus misalnya lebih mencintai Nabi daripada mencintai anak. Anak suka lihat di televisi kan kartun-kartun apa segala macam gitu ya. Tapi ya rata-rata nggak bagus. Seperti Upin-Upin juga banyak nggak bagusnya. Seperti di situ itu mengajarkan paham liberal, Upin-Ipin. Jadi nggak mempermasalahkan agama apapun. Gitu. Ya, selebihnya ya banyak yang bagus, tapi nggak ada yang bagus. Apalagi film-film yang lain, Boboiboy gitu ya. Nah, itu nggak ada sentuhan sama sekali. Jadi kita biarkan anak nangis, ya kita biarkan anak nangis, lebih baik lihat Upin-Ipin. Nah, yang mending Upin-Ipin. Ada lagi yang mending namanya Omar Hana kalau nggak salah. Omar Hana, ya Omar Hana lebih mending lagi. Pokoknya kita pilih-pilih, nah sebenarnya nangis. Pokoknya kalau melihat kartunya ini, nah itu namanya lebih mencintai Nabi daripada anak, gitu ya, dan seterusnya. Kita lanjut. Wa anna Allah, dan bahwasanya Allah ayyadahu, menguatkannya. Wa anna Allah, dan bahwasanya Allah ayyadahu, menguatkannya bil mu'jizati, dengan mukjizat-mukjizat ad-dallati, yang menunjukkan ala risalatihi, atas kerasulannya. Nah ini termasuk pengertian dari persaksian Muhammad itu Rasulullah. Kita harus meyakini bahwasanya Allah menguatkan Nabi dengan apa? Mukjizat-mukjizat. Nah, mukjizat-mukjizat ini menunjukkan apa? Menunjukkan apa? Menunjukkan apa? Menunjukkan kebenaran benarnya kerasulan beliau. Mukjizat-mukjizat menunjukkan benarnya kerasulan beliau. Nanti kalau baca sejarah Nabi, kenapa mereka masuk Islam? Karena mendengarkan Al-Quran banyak sekali, dan Al-Quran salah satu mukjizat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahkan mukjizat yang terbesar. Sampai kisah 3 orang pemuka Quraisy, kan sudah woro-woro kepada kaumnya, kalau Muhammad bersastra jangan dengerin, tutup telinga, kurang lebih ngomongnya begitu. Tapi yang terjadi apa? Ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam qiyamul lail, 3 orang ini masing-masing ambil posisi mendengarkan Nabi salat baca Quran, karena kan gelap nggak kelihatan. Begitu sudah masuk waktu subuh atau mendekati subuh, Nabi selesai qiyamul lail, selesai baca Quran, 3 orang ini pulang. Nah, ketika pulang dipertemukan di satu jalan. Lah kamu, lo kok kamu. Kan kita sudah melarang kaum jangan mendengarkan Muhammad kalau bersastra. Kita malah sembunyi-sembunyi di sekitar rumahnya Nabi, masing-masing ambil tempat untuk mendengarkan dan menikmati sekali. Akhirnya ketika orang ini janji, ya sudah, ini pertama dan terakhir, jangan kita lakukan, nggak enak sama kaum kita. Pulang masing-masing ke rumah. Kemudian malam yang berikutnya, kan masing-masing terikat janji, nggak akan datang. Akhirnya setiap orang berpikir, sudah ada janji, pasti yang lainnya nggak datang. Dia cari tempat merapat ke dekat rumahnya Nabi. Orang yang kedua juga begitu, sudah terikat janji, pasti nggak ada yang datang. Saya mau datang, enak mendengar sastra Muhammad. Padahal Al-Quran dibilang sastra. Orang ketiga juga begitu, akhirnya semuanya datang. Kemudian sembunyi-sembunyi mendengarkan Nabi baca Quran. Setelah selesai, datang waktu subuh, mereka pulang. Ketemu lagi, ya gimana? Jadi sampai segitunya. Dan banyak sekali masuk Islam dengan mukjizat Al-Quran. Dan mukjizat-mukjizat yang lainnya. Seperti Nabi ditantang, kalau kamu benar Nabi,
kamu harus bisa membelah bulan. Maka Nabi berdoa kepada Allah SWT dan bulan benar-benar terbelah. Bulan benar-benar terbelah. Dan itu nggak ada yang mengatakan sihir. Semuanya mengakui itu bulan benar-benar terbelah. Ya tidak mungkin terjadi seperti itu kecuali pada seseorang yang dikehendaki oleh Allah, yang menunjukkan dia adalah nabi. Nah ini jadi ini yang dimaksud dengan mukjizat. Secara bahasa mukjizat artinya apa? Secara bahasa melemahkan. Mukjizat secara bahasanya melemahkan dari kata ain jim zai. Ain jim zai itu artinya lemah. Nukila ala wasdi af'ala yuf'ilu fasara a'jaza yu'jizu. Lemah menjadi melemahkan. Lemah ajaza itu fi'il madhi apa? Fi'il madhi lazim. Kemudian dita'diyahkan menjadi muta'addi. A'jaza yu'jizu, melemahkan. Lemah menjadi melemahkan. Kalau dalam bahasa Indonesia itu kata kerja transitif diubah menjadi kata kerja intransitif. Kata kerja intransitif diubah menjadi kata kerja transitif. Ya, dalam pelajaran bahasa Indonesia itu. Jadi secara bahasa mukjizat artinya melemahkan. Maka siapapun yang berjumpa dengan mukjizat yang ada pada Nabi pasti masuk Islam. Seandainya tidak masuk Islam berarti membohongi dirinya sendiri. Karena pasti mengakui bahwasanya dia seorang nabi, pasti. Sehingga pasti harus masuk Islam. Kalau misalnya tidak sampai masuk Islam, berarti membohongi dirinya sendiri. Ya, kita lanjut. Wa bima jabalahullahu alaihi minal ulumi al-kamilati. Dan dengan apa yang Allah jabalahu mentabiatkannya. Wa bima dan dengan apa jabalahu mentabiatkannya Allah alaihi atasnya minal ulumi al-kamilati berupa ilmu yang sempurna. Wal akhlaqil aliyati dan akhlak yang tinggi. Wal akhlaq al-aliyati dan akhlak yang tinggi. Wa bima ishtamala alaihi dinuhu minal huda wa rahmati wal haqqi. Wa bima dan dengan apa ishtamala mencakup alaihi atasnya dinuhu agamanya minal huda berupa petunjuk wa rahmati dan rahmat wal haqqi dan hak dan hak. Wal masalih ad-diniyah wa dunyawiyah dan kemaslahatan duniawi dan ukhrawi. Termasuk ini mendalam sekali ya. Ini pembahasannya mendalam sekali. Tadi Nabi diperkuat dengan apa? Mukjizat. Setelah itu apa? Dengan apa? Tabiat yang melekat padanya berupa keilmuan yang sempurna, apalagi akhlak yang tinggi dan agamanya yang dibawa istamalatnya mencakup petunjuk, rahmat dan kebenaran. Ada orang masuk Islam, dia kameramen dari Prancis. Ceprek. Dia kameramen spesial atau enggak tahu saya beritanya. Jadi motret alam. Sampai di suatu tempat dia ceprek. Yang dipoto apa? Pertemuan dua laut yang tidak bercampur air, bergabung airnya terpisah kayak ada benteng. Dia terkagum-kagum ketika sampai kepada kaum muslimin. Apa kata kaum muslimin? Itu sudah diberitakan. Loh, sudah diberitakan di mana? Sudah sejak 15 abad yang lalu. Gimana diberitakan? Dalam Al-Quran.
Ada dalam surat Ar-Rahman. Bainahuma barzakhun la yabghiyah. Masuk Islam. Sekarang pertanyaan kita, apakah Nabi Muhammad SAW melakukan penelitian mana locknya? Begitu? Enggak. Tapi kamu bisa tahu. Wahyu. Maka jadi agama yang mencakup petunjuk, rahmat, kebenaran. Sekarang, bagaimana tidak mencakup rahmat? Antum kalau pelajari syariat secara mendalam, Masya Allah, ini ajaran Islam yang dibawa Nabi SAW. Kegiatan-kegiatan rahmatnya sangat terasa sekali. Atau hal-hal yang menunjukkan kasih sayang sangat banyak sekali. Sekarang begini, apa kata Nabi? Ini sekedar contoh saja. Islam menyatakan bagian dari keimanan menyingkirkan duri atau semacamnya yang mengganggu orang. Ya. Wa imatatul ada adit tarik, menyingkirkan duri atau bebatuan yang mengganggu. Apa yang antum paham? Ada sesuatu yang mengganggu, padahal mengganggu sesuatu yang kecil, disuruh disingkirkan. Mungkin enggak orang Muslim mengganggu orang lain? Sesuatu yang mengganggu itu disingkirkan, artinya sesuatu yang sudah ada disingkirkan, maka tidak mungkin lagi membuat sesuatu yang mengganggu. Yang ada sudah disingkirkan, maka tidak mungkin berbuat sesuatu yang mengganggu. Yang sudah ada sudah disingkirkan, maka tidak akan mungkin berbuat sesuatu yang mengganggu. Insyaallah. Kemudian antum kalau baca Arba'in Nawawi, di sana disebutkan memberi minuman kepada anjing berpahala dan seterusnya. Dan di dalam hadis-hadis sangat banyak orang menyingkirkan ranting pohon yang melintangi jalan, Allah berterima kasih kepadanya, lalu dimasukkannya ke dalam surga. Ini mana-mana kasih sayang yang sangat banyak sekali. Oh ya, kalau kita mau contoh banyak sekali. Intinya inilah Islam yang dibawa beliau SAW, mencakup petunjuk, rahmat, kebenaran, wal masalih diniyah wa dunyawiyah, kemaslahatan agama dan dunia. Dan antum kalau mau merenung, kebutuhan rohani perlu apa enggak? Kebutuhan rohani perlu apa enggak? Perlu. Biar kejiwaan tenang. Tetapi meskipun kebutuhan rohani perlu, tidak lantas kalau begitu yang diadakan kebutuhan rohani saja mengalahkan jasmani. Enggak terjadi. Atau kebutuhan jasmani perlu ya biar sehat, kuat dan yang lainnya. Syariat tidak menyatakan perbanyak saja, atau kalau bisa keseluruhannya hanya bicara kebutuhan jasmani, rohani enggak terjadi. Seimbang. Coba antum bayangkan, sholat itu kebutuhan rohani. Orang dengan sholat berarti takarub kepada Tuhannya, jiwanya tenang, tentram. Apa lantas kemudian seluruh waktu 24 jam untuk sholat? Tidak. Untuk aktivitas dunia yang lainnya. Kalau di luar Islam atau dalam aliran-aliran sesat, mereka sudah semedi hanya mengingat Tuhan saja, kata mereka. Jadi mengharamkan dirinya makan daging, mengharamkan dirinya makan bernyawa, dan maunya hanya dengan pakaian yang apa adanya, lusuh, kumel. Justru itu adalah ketinggian di dalam apa tingkatan itu ya.
semakin jauh dari dunia semakin tinggi. Islam nggak gitu. Nah, kalau lihat misalnya Kristen, ibadahnya sepekan hanya sekali. Sebenarnya ngurus dunia top. Sepekan sekali itu pun ya taat. Jadi nggak ada ajaran sebagaimana Islam, masalih diniyah dan duniawiyah, kedua-duanya jalan. Kita pernah mengundang mantan pendeta Hindu, Romo Ida Bagus Budi Erit, yang berganti nama Ustaz Abdul Aziz. Beliau bercerita melakukan ritual puasa di dalam agamanya. Puasa untuk mencapai derajat nirwana kalau nggak salah beliau bilang begitu. Puasanya gimana? 7 hari 7 malam. Jadi start mulai itu sampai 7 hari 7 malam nggak makan nggak minum. Kata dia sampai pada hari keberapa itu kayak sekedar berwujud tapi nggak bisa ngapa-ngapain. Nggak bisa ngapa-ngapain. Ya habis mata kayak lepas. 7 malam gimana bayangkan? Terus di sini kayak tusuk-tusuk apa? Teling apa paku gitu ya. 7 malam. Jadi kebutuhan rohani dilakukan dengan cara mengebiri kebutuhan duniawi. Nah, itu di dalam agamanya dia. Ya akhirnya dia masuk Islam. Nah, puasa di dalam Islam. Puasa itu kebutuhan rohani yang seluruh nabi mendapatkan syarat ini. Sampai Syekh As-Sa'di mengatakan puasa tidak pernah dinasakh dari zaman ke zaman, dari nabi ke nabi, tidak pernah dinasakh. Menunjukkan puasa adalah syarat yang cocok untuk segala zaman, untuk setiap manusia. Dan kasih sayang Allah, umat yang terakhir mendapatkan syarat puasa. Karena ini syarat yang cocok untuk segala zaman, segala manusia. Nggak pernah dinasakh, nggak pernah dihapus. Nah, meskipun demikian, saat ibadah atau kebutuhan rohani yang tampaknya luar biasa bagi kejiwaan dan bagi kesehatan juga luar biasa. Tapi apa lantas kemudian puasa saja semuanya? Enggak. Puasa itu mulainya ya subuh, selesai maghrib. Bahkan disunahkan puasa disuruh dimulai dengan sahur dan segera berbuka apa ditunda? Segera. Wah ini kalau waktu merenung itu masya Allah luar biasa ajaran Islam itu masalah diniyah wa dunyawiyah. Makanya saya itu berharap ada di antara antum yang melanjutkan menulis buku yang sudah saya tulis. Saya menulis buku judulnya Mengapa Saya Beragama Islam. Itu saya hanya menulis sampai 13 poin. Poin-poin kita merenung kenapa saya beragama Islam. Dan ternyata indah sekali, maka sangat terugi orang yang tidak beragama Islam. Saya dalam masalah ekonomi yang kita tulis di situ, perekonomian Islam itu pertengahan dari yang berlebih-lebihan dan dari yang mengabaikan. Pertengahan antara kapitalis dan antara komunis. Wah, Masya Allah. Kalau kapitalis terjadi hukum riba, ya, jadi bacok-bacokan dilegalkan istilahnya begitu. Kalau dalam komunis terjadi ketidakadilan karena semua orang harus berharta sama. Jadi terjadi kezaliman, dua-duanya terjadi kezaliman yang luar biasa. Tapi dalam sini hukum riba berlaku, di sini tidak terjadi hukum riba, tetapi dikebiri hak. Orang dengan kapasitasnya, dengan kemampuannya bisa menggali harta yang banyak, lalu menjadi dikebiri, nggak boleh. Sekian saja, biar sama rata. Nah, Islam nggak begitu. Silakan cari harta sebanyak-banyaknya, jangan sampai hukum riba, jangan sampai zalim.
Ketika sudah mencapai harta yang banyak, jangan lupa orang miskin, orang lemah diperhatikan dengan konsep namanya zakat dan yang lainnya. Dan dalam Islam, harta ini dipandang sebagai sarana untuk akhirat. Sehingga dengan pemahaman ini orang semakin berlomba-lomba mengeluarkan hartanya karena demi pahala akhirat. Masya Allah. Kalau antum mau merenung itu luar biasa. Itu poin sudah saya catat. Ada 13 poin dalam buku Mengapa Sabar dalam Islam. Sudah dapat teman-teman yang baru? Buku sudah dibaca nggak perlu? Udah. Mati lagi. Lihat. Siapa? Mas Ridwan? Ambil lampu yang itu. Ya. Anak-anak berharap ada di antara antum yang melanjutkan. Nanti anak mau ngasih kata pengantar. Antum dengan perenungan antum atau dengan pantauan antum, pendidikan antum, apa saja ide Islam? Wah, sangat banyak kok, sangat banyak. Sampai ada Syekh